Shalom kaum Bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat beribadah dalam ibadah Pelkat PKB saat ini. Walaupun melalui online, kiranya ibadah Pelkat PKB saat ini membawa berkat kepada kita kaum Bapak setiap hari. Pemberita firman saat ini adalah Pendeta Meisilo Mewengkang. Kaum Bapak yang dikasihi Tuhan, mari menghadap Tuhan dan memuji namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3, baitnya yang pertama. Mari kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus untuk mendengar firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, saat ini kami kaum Bapa akan mendengar firman-Mu. Urapi kami dengan Roh Kudus, agar kami memahami firman-Mu dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bacaan firman Tuhan pada malam hari ini dalam ibadah Pelkat PKB dari Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26. Bilangan pasal 6 ayat 24 sampai 26 yang menyatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikian bacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya. Bapak-bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan ini tentu tidak asing lagi bagi kita yang sering beribadah, baik secara tatap muka maupun daring atau online. Ayat tadi adalah ucapan berkat yang diucapkan oleh para presbiter PF pada akhir khotbah. Nah, apakah itu hal yang asal pilih saja ayat tersebut ketika kita mengakhiri ibadah, atau ada makna tersendiri? Nah, hari ini kita khusus mempelajari hal tersebut, bahwa ternyata ucapan berkat tadi bukan sembarangan. Ada maknanya dan ada yang suruh, bukan sembarang pula yang menyuruh. Dalam bahasa Ibrani saya bacakan ayat 24, Yebareha Adonai Weish Mereha. Artinya, the Lord bless you and keep you. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Lalu Yair Adonai Panau Eleha Wihuneka. The Lord make His face shine to you and be gracious to you. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Ayat 26-nya, Yisha Adonai Panau Elika Wiyashem Leka Shalom. The Lord lift up His face to you and give you peace.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, Bapak-bapak yang kasih Tuhan, ucapan berkat dalam bilangan 6 ini adalah kata-kata yang disampaikan Tuhan kepada Musa untuk kemudian diteruskan kepada Harun dan anak-anaknya. Ingat dulu ya, kepada Musa Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa meneruskan kepada Harun karena Harun adalah imam pertama bangsa Israel, dan anak-anaknya, karena zaman dulu imam itu keturunan, bapaknya imam, anak laki-lakinya otomatis imam, tentu ada upacaranya. Untuk menjadi formula berkat yang mereka ucapkan bagi bangsa Israel. Nah, dalam kebanyakan gereja Protestan, ya hampir semua lah, saya tidak berani bilang semua, tapi sebagian besar, baik dari aliran Lutheran, Calvinis, GPIB Calvinis, Metodis atau Anglican, itu sudah biasa dengan kalimat ini. Sementara denominasi yang lain sepertinya tidak mau pusing dengan ucapan berkat, ya sembarang aja lah. Artinya tidak ada formulasi khusus, pokoknya apa yang mau diucapkan ya diucapkan untuk mendatangkan kebaikan. Tapi kalau sebagian besar gereja aliran Protestan dan juga Ortodoks Timur, Syria, Yunani, Rusia, dan Katolik, nah biasanya pakai ini. Ini namanya disebut berkat imamat. Dalam bahasa Ibrani birkat kohanim, atau dalam bahasa Inggrisnya priestly blessing atau priestly benediction. Ini adalah berkat imamat. Menurut Taurat, Harun memberkati orang-orang setelah mempersembahkan korban. Jadi kalau dalam ibadah makanya terakhir, setelah menghadap Tuhan, mendengar firman, rumpun GPB, respon umat, lalu memberi persembahan dan pengutusan dan berkat. Nah, ini terakhir biasanya. Di situ dikatakan Harun memberkati orang-orang umat Israel setelah mempersembahkan korban, dan Adonai, Tuhan berjanji bahwa aku akan menempatkan namaku di tangan mereka. Maksudnya tangan kohanim, tangan para imam yang memberkati itu loh. Jadi aku akan menempatkan namaku. Adonai, Tuhan akan menempatkan namaku di tangan mereka, di tangan kohanim yang memberi berkat tersebut, dan memberkati mereka. Artinya orang yang hadir beribadah dalam hari ini orang Yahudi yang menerima berkat. Nah, kaum bapak yang kasih Tuhan, para orang tua-tua Yahudi, orang bijak Yahudi menekankan bahwa meskipun para imam adalah orang-orang yang melaksanakan pemberkatan, bukanlah mereka atau praktek seremonial mengangkat tangan mereka yang menghasilkan berkat, tapi tetap berkat dari Allah. Cuman Allah menginginkan caranya yang demikian. Berkatnya dipindahkan dengan sarana tangan kohanim. Kohanim itu para imam. Nah, kaum bapak kasih Tuhan, dalam bilangan 6 ayat 24-26 ini ada 3 kalimat berkat yang jelas diperintahkan dalam Alkitab. Ya. Itu kita lihat di bacaan kita. Cuma sekarang timbul pertanyaan, apakah hanya imam yang boleh memberi berkat dengan mengangkat tangan? Imam itu kalau di gereja Protestan atau istilahnya ke GPIB lah, majelis jemaat, presbiter. Jadi GKI, penatua atau sintua, diakon, pendeta, presbiter, itu imam. Jadi mereka yang ketika menjadi pelayan firman harus memberikan berkat, ya para imam, karena harus yang sudah diteguhkan, ditahbiskan. Itu sesuai dengan pemahaman dari perjanjian lama tadi. Meskipun gereja Protestan ada prinsip kesetaraan, tidak ada lagi perbedaannya, namun kita juga masih menemukan dalam teks-teks Alkitab yang membedakan peran
dalam organisasi. Ya, salah satunya adalah ucapan berkat tadi. Nah, beberapa hal penting yang kita pelajari malam hari ini. Yang pertama, ucapan berkat ini diucapkan oleh imam, pemimpin umat, presbiter atau majelis. Makanya selama seorang terpilih menjadi majelis, dia bukan domba. Jangan salah persepsi, dia sudah bukan domba. Sementara dia ditahbiskan, diteguhkan menjadi majelis, dia adalah gembalanya domba. Jadi mesti dibedakan ya, walaupun dia periodisasi 4 tahun atau 5 tahun dia jadi majelis, berarti selama 5 tahun itu dia adalah gembala, bukan domba. Itu pemahaman GPIB, ya, gereja-gereja Protestan. Ya, jadi dia jadi pemimpin umat. Kan ada namanya ketua merangkap anggota. Ada beberapa kan kalau kita dengar SK-SK, ketua merangkap anggota. Ya, imam merangkap jemaat karena terdaftar. Imam merangkap jemaat, tapi tugas utamanya imam, walaupun periodisasi. Itu hal penting pertama ya. Ucapan berkat diucapkan oleh imam, pemimpin umat, presbiter, majelis. Hal yang kedua, ucapan berkat ditujukan kepada setiap pribadi. Ingat tadi bacaan kita ayat 24-26 tadi. Tuhan memberkati engkau. Jadi berkat yang diucapkan ketika imam PF, pelayan firman, mengangkat tangan kepada setiap orang yang hadir personally. Secara personal, bukan grosiran gitu. Tidak, secara pribadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Sekalipun yang datang orang tua, anak, berkatnya pribadi. Walaupun suami, istri, atau saudara, adik, kakak, berkatnya adalah pribadi masing-masing. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Mu ini juga third person singular, not plural, singular. Ya, jadi pribadi. Nah, kalau kita simak, luar biasa Tuhan. Jadi hal penting kedua, berkat itu pribadi. Makanya tidak bisa berkat dititip. Ada orang bilang, saya nitip kolekte lah, nggak usah hadir. Nah, berkatnya nggak bisa dititip. Kolekte bisa dititip, tapi berkatnya nggak bisa dititip. Walaupun melalui secara tatap muka maupun online, berkat kan tidak terbatas oleh ruang dan waktu ya. Ketika dia ikut ibadah secara daring, online ataupun tatap muka sama, personally. Yang hadir saat itu maupun yang ikut ibadah, baik tatap muka maupun online, itu yang dapat berkat. Makanya jangan tinggalkan ibadah sebelum berkat. Ada di beberapa tempat habis doa syafaat hilangnya entah kemana, mungkin lupa bawa kolekte, tapi tidak balik lagi. Ada yang balik, dianggap sudah selesai firman, padahal ada lagi bagian kedua, berkat. Nanti kita lihat ya fungsinya, manfaat berkat. Maka ibadah sampai berkat, bukan cuma dengar firman. Hal yang penting ketiga, ada 3 bagian ucapan berkat. Ucapan berkat pertama adalah Tuhan memberkati. Tadi Tuhan memberkati engkau, yang merujuk pada seluruh berkat yang mengikutinya. Kata itu mencakup seluruh dimensi berkat Allah. Kata memberkati menyatakan pekerjaan Allah yang mendasar, yang menandai semua karunia Allah, baik jasmani maupun rohani, baik langsung maupun tidak langsung, yang mendukung kehidupan, kesehatan, kesejahteraan individu maupun komunitas. Lalu ayat 24 katakan melindungi. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, berarti melindungi dari kejahatan. Terlebih-lebih bagi mereka, ini dalam konteks dalam pengembaraan di padang belantara, itu kebutuhan dasar selain minum, air minum, juga keamanan. Kebutuhan mendasar, keamanan, rasa aman. Oleh sebab itu ucapan berkat pertama itu Tuhan memberkati jasmani rohani, melindungi, berarti berkat perlindungan. Itu luar biasa ucapan berkat itu. Lalu ya ucapan yang berkat bagian kedua, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Artinya tentu bukan wajah Tuhan seperti harafiah menyinari wajah kita, itu gaya bahasa namanya. Seperti bahasa Indonesia kan ada gaya bahasa, metafora, eufemisme ya. Ada gaya bahasa, ini gaya bahasa. Kata menyinari itu
menandai unsur terang. Artinya wajah Allah yang bersinar tuh menyatakan Allah berkenan loh kepada umatnya. Makanya dia menyinari wajahnya, berarti Allah berkenan kepada kita yang sebenarnya tidak patut menerimanya. Jadi Allah menyinari kita dengan wajahnya, berarti Allah menunjukkan kebaikannya. Allah membenci dosa kita, tapi bukan membenci kita. Allah membenci dosa kita, tetapi Allah mengasihi kita, tapi Dia membenci dosa kita. Lalu sambungan kalimat berikutnya, dan memberi engkau kasih karunia. Artinya Allah memberi pengampunan, kasih dan kuasa penyelamatan. Ucapan yang bagian yang ketiga, ayat terakhir. Tuhan menghadapkan wajahnya. Istilah ini menyatakan ada belas kasih kepada umatnya. Lalu terakhir dikatakan damai sejahtera. Itu berarti maknanya kemakmuran, umur panjang, kebahagiaan, keamanan, ketenangan, kesehatan, persahabatan, kesejahteraan pada umumnya. Ini adalah ucapan berkat yang indah yang setiap minggu kita dengar sebagai berkat yang diucapkan oleh pelayan firman. Dalam gaya puisi Smith, Smith itu apa? Budaya Smith yang sempurna sangat diperlukan oleh orang-orang yang menghadapi berbagai ketidakpastian serta berbagai kekuatan yang bermusuhan dari kehidupan di dunia ini, yang bagai padang gurun karena penuh tantangan, mara bahaya, kesengsaraan, bencana, kelaparan, kejahatan, kesulitan, hinaan, ancaman, fitnahan, kebencian, penyakit, sekarang sedang pandemi COVID-19, bahkan kematian. Nah, Bapak kasih dalam Tuhan, ucapan berkat tersebut berbicara tentang kebaikan Allah dalam memelihara dan melindungi umatnya. Berkat tidak hanya mencakup rohani, tapi juga jasmani. Pada saat seorang menjadi objek kemurahan hati Allah, maka kesesakan, kelaparan, bahaya atau pedang hanya berperan sebagai media Allah dan pembelajaran iman dari Allah untuk menunjukkan betapa Allah mengasihi anak-anaknya. Luar biasa ucapan berkat. Makanya Bapak kasih dalam Tuhan, bila kita beribadah sekali lagi secara daring maupun luring, secara tatap muka maupun online, sampai ucapan berkat itu memerintahkan berkat Tuhan mengalir melalui pengucap berkat dengan makanya tangan di atas, dan tidak hanya orang yang diteguhkan, bahkan seorang vikaris pun, calon pendeta, ketika dia memberkati, dia tidak boleh mengangkat tangan, tapi ucapan berkat saja. Dan kata-katanya tuh ketika memberkati itu, kalau kita bilang memberkati saudara, kalau presbiter, kalau yang bukan memberkati kita, karena dia pun harus mendapatkan, karena dia bukan diteguhkan sebagai imam. Jadi tidak main-main ketika seorang PF mengucapkan berkat, itu pertama diperintahkan oleh Tuhan, kalimat per kalimat diperintahkan oleh Tuhan itu. Jadi makanya tidak dirubah, karena itu menyangkut berkat untuk jasmani, rohani, perlindungan, seterusnya. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan pemahaman yang lebih lagi bahwa ucapan berkat sangat luar biasa. Amin. Mari kita satu dalam doa syafaat. Ya Bapa kami dalam surga, yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus yang bangkit. Terima kasih untuk firman-Mu, kami boleh belajar tentang ucapan berkat yang adalah Engkau sendiri yang memerintahkan bahkan per kalimat kepada Musa, meneruskannya kepada Harun anak-anaknya dan para imam dalam gereja sekarang, para presbiter. Terima kasih, kandungan luar biasa dalam ucapan berkat itu. Terima kasih, setiap minggu boleh kami mengalami jamahan Tuhan, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, kemurahan Tuhan, perlindungan Tuhan melalui ucapan berkat dalam ibadah, baik secara
luring maupun daring. Terima kasih, berkati kami kaum bapak YPB Sola Gracia Batu Licin, baik yang di Batu Licin, Pospel Tegalrejo maupun Pospel Geronggang, satu demi satu yang mengikuti ibadah ini secara daring maupun luring. Tidak satu pun yang terlewat. Jamahanmu, kuasamu, kemurahanmu, sukacitamu, damai sejahteramu menghampiri, hingga mereka boleh merasakan keberkatan Tuhan dalam pekerjaannya, dalam usaha bisnisnya, dalam keluarganya, dalam masa depannya, dalam menjalani hidup hari demi hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berkati bangsa negara kami menjadi bangsa negara yang aman, penuh damai sejahtera, tercapainya kemakmuran. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepada-Nya. Dengarlah nas Alkitab dalam kitab Amsal 3 ayat 9-10 yang menyatakan, muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana-bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Tuhan memberkati bapak-bapak dan persembahan bapak-bapak sekalian. Mari kita menyanyi dari Kidung Jemaat nomor 393 baitnya yang pertama. Bapak-bapak, mari kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Tuhan, Engkaulah sumber hidup kami. Kami membawa dengan penuh sukacita persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami kepadamu. Terimalah, ya Tuhan, dan kuduskanlah, agar dapat dipakai bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, dengan keyakinan bahwa Tuhan mencintai kita satu demi satu, pribadi demi pribadi, maka arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.